Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini akan kita lanjutkan sedikit lagi materi kita yang belum selesai, yang belum sempat Bapak bahas dalam banget kemarin. Yang mungkin Bapak masukkan ke dalam rangkuman, tapi belum sempat Bapak bahas lebih dalam. Tinggal sedikit lagi ya. Silahkan kalian bisa buka buku kalian di halaman 150 Bu Pena 1B ya. Di halaman 150. Ini materi kita hari ini adalah ciri-ciri gambar sebagai karya ekspresi dua dimensi. Nah, sebelumnya Bapak sudah pernah jelaskan apa itu karya tiga dimensi, ya kan? Karya tiga dimensi adalah karya di mana karya tersebut memiliki panjang, lebar, tinggi, volume, dan dapat dilihat dari segala sudut pandang. Nah, kemudian karya dua dimensi adalah karya di mana karya itu hanya memiliki panjang dan lebar saja, ya. Jadi hanya dapat dilihat dari sudut tertentu. Nah, itu arti dari dua dimensi. Nah, contoh karya dua dimensi itu apa? Itu ada lukisan ataupun foto, ya. Di sini dikatakan, ya, kita dapat mengungkapkan perasaan melalui gambar, ya. Menggambar sesuai keinginan dan perasaan disebut menggambar ekspresi, ya. Jadi kita sendiri pun, ya, kita dapat mengungkapkan perasaan kita melalui yang namanya gambar. Nah, ketika kita membuat gambar dengan mengungkapkan perasaan, ya, atau keinginan kita, itu disebut sebagai menggambar ekspresi. Nah, Bapak berikan satu contoh, misalnya kita merasa rindu kampung halaman, misalnya ya, rindu kampung halaman. Kita bisa membuat suatu gambar yang bercerita tentang kampung halaman kita, ya. Nah, jadi karena adanya perasaan rindu kepada kampung halaman, ya, maka kita bisa membuat gambar di mana gambar tersebut itu menceritakan kampung halaman itu sendiri. Nah, itu contoh pertama. Misalnya gini. Contoh yang kedua, misalnya kita merasakan yang namanya sangat menyayangi kedua orang tua kita, ya. Jadi karena kita merasakan yang namanya ada rasa sangat menyayangi orang tua kita, nah, kita bisa menuangkan rasa sayang tersebut dengan membuat suatu gambar di mana gambar tersebut itu bercerita tentang orang tua kita, ya. Contohnya misalnya kalau di buku itu adalah gambar anggota keluarga di mana ada ayah, ibu, dan anak, dan kitanya sendiri, ya. Nah, itu contoh misalnya kalau kita ingin menunjukkan rasa sayang kita kepada keluarga, ya. Atau misalnya contoh yang lainnya itu adalah perasaan misalnya kita lagi merasakan perasaan sangat ingin pergi ke laut, misalnya ya, ke pantai, ya. Perasaan kita karena kan misalnya anggap begini, kita belum pernah ke pantai, jadi saking kitanya nggak pernah pergi ke pantai, kita ingin sekali pergi melihat pantai. Nah, kita bisa menuangkan perasaan itu melalui gambar. Nah, gambar apa yang harus kita buat? Yaitu gambar yang berceritakan tentang pantai tadi, ya. Jadi kegiatan yang tadi, ya, contoh yang dari semua contoh yang Bapak sebutkan, ya, kegiatan tersebut itu disebut sebagai menggambar ekspresi, di mana kita menggambar sesuai keinginan dan perasaan, ya. Itu yang dimaksud dengan menggambar karya ekspresi, ya. Kemudian kalian buka buku kalian di halaman 158, ya. Di halaman 158, alat dan bahan dalam membuat gambar ekspresi, ya. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan, ya. Jadi ketika kita ingin menggambar, ada alat-alat yang perlu kita persiapkan, misalnya seperti buku gambar, kemudian pensil, kemudian penghapus, kemudian alat pewarna, ya. Buku gambar misalnya itu dapat kita gantikan dengan beberapa opsi, misalnya, atau beberapa pilihan.
misalnya kertas HVS ataupun misalnya kertas karton atau kanvas ya. Jadi kita bisa menggunakan HVS, terus kertas karton ataupun kanvas itu sebagai pengganti buku gambar ya. Jadi kalau kita tinggal pilih salah satu, kita mau pakai buku gambar kah, mau pakai kanvas kah, atau mau pakai kertas HVS kah ya. Yang penting ada media tempat kita untuk menggambar. Kemudian tadi pensil itu adalah alat yang kita gunakan untuk membuat gambar. Nah, kemudian penghapus ini adalah salah satu benda yang sangat penting ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dalam menggambar, kita bisa menghapusnya gitu ya. Kemudian alat pewarna ini ada banyak sekali jenisnya ya. Alat pewarna ini ada banyak sekali jenisnya. Itu ada krayon, kemudian pensil warna, spidol, cat cair ya, ataupun cat minyak. Jadi kita pilih saja mana yang perlu kita gunakan ya. Jadi secara keseluruhan dalam membuat satu gambar kita membutuhkan yang namanya buku gambar, pensil, penghapus, serta alat pewarna ya. Kemudian silakan buka buku kalian di halaman 168 ya. Meronce dari bahan-bahan alam ya. Meronce ini adalah kegiatan di mana kita merangkai benda dengan tali ya. Maka ketika kita ingin merangkai benda dengan tali, otomatis benda atau alat atau bahan yang kita ingin kita gunakan ya, benda atau bahan yang ingin kita gunakan dalam kegiatan meronce itu harus berlubang atau memiliki lubang sendiri. Nah, ya biasanya itu contohnya misalnya manik-manik. Manik-manik ini ada banyak sekali jenisnya dan banyak sekali bentuknya. Ada yang bentuknya bulat, lingkaran, terus ada yang bentuknya kotak, kemudian ada bentuknya daun dan lain sebagainya ya. Jadi itu banyak sekali jenis manik-manik ya. Nah, manik-manik itu yang biasa digunakan untuk gelang tangan ya, biasanya untuk gelang-gelangnya, untuk membuat gelang atau membuat kalung ya. Nah, tapi di sini kita dikatakan bahwa meronce menggunakan bahan-bahan alam ya. Bahan-bahan alamnya apa saja yang dapat kita gunakan? Itu misalnya kita contohkan bunga ya, misalnya bunga. Nah, itu bunganya kita bisa, bunga ini kan tidak memiliki lubang ya. Bunga kan tidak memiliki lubang. Maka ketika kita ingin meronce dengan menggunakan bunga, nah kita dapat membuat lubang. Ya, kita buat lubang sendiri. Nah, misalnya ketika kita ingin membuat lubang, itu dapat kita gunakan dengan menggunakan lidi, kemudian tusuk gigi ataupun jarum ya. Nah, kalian bisa lihat contoh di buku kalian di halaman 168. Itu yang pertama contohnya ya. Ayo perhatikan langkah meronce berikut ya. Yang pertama, siapkan beberapa butir kuncup melati, benang, lidi dan gunting ya. Kemudian silakan buka di buku kalian di halaman 169. Langkah kedua adalah buatlah lubang pada kuncup melati dengan lidi. Nah, itu yang Bapak bilang di mana bunga itu tadi tidak memiliki lubang, maka karena bunga itu tidak memiliki lubang, maka kita perlu membuat lubang ya. Membuat lubang pada bunga tersebut bisa menggunakan jarum ataupun lidi ya. Buatlah lubang pada kuncup melati dengan lidi. Masukkan benang pada lubang tersebut. Setelah setengah bagian kalung dironce, tusuk kuncup melati dengan posisi berbeda. Ya, artinya di sini bisa kalian lihat gambarnya yang di samping. Itu ada yang gambarnya ngikutin arah benang, kemudian ada juga yang arahnya berbeda bunganya ya. Nah, itu intinya kalian harus pahami aja ya, bahwa ketika kita ingin meronce bahan alam, contohnya bunga tadi ya, atau kuncup melati, di mana kuncup melati atau bunga itu tidak memiliki yang namanya lubang, maka kita perlu membuat lubang sendiri dengan menggunakan lidi, tusuk gigi ataupun misalnya jarum ya.
Kemudian langkah ketiga, lanjutkan meronce hingga membentuk kalung. Ikatlah ujungnya agar tidak lepas, ya. Jadi benang kan ada dua sisi, ya. Ketika misalnya semua benda atau bahan yang perlu kita ronce sudah selesai, kita masukkan, ya, kita masukkan benang. Nah, kedua ujung ini kita satukan, kita ikat supaya tujuannya adalah bahan-bahan yang sudah kita masukkan tadi ke dalam benang tersebut, ya, kita masukin benang tadi itu tidak lepas, ya, maka perlu ujungnya kita ikat supaya tidak lepas lagi, gitu ya. Nah, itu contoh misalnya kita ingin meronce, ya, itu contohnya. Jadi ini contoh ketika ingin membuat kalung, ya. Nah, kemudian silakan buku kalian di halaman 176, ya. 176 bahan alam untuk meronce, ya. Bagian-bagian dari makhluk hidup dapat dibuat kerajinan. Misalnya bunga kering, biji-bijian atau cangkang kerang. Ya. Jadi ini adalah contoh bahan-bahan alam yang dapat kita gunakan sebagai bahan untuk meronce, ya, bunga kering, biji-bijian ataupun cangkang kerang, ya. Ataupun misalnya kalau kita ingin menggunakan bahan buatan, ya, kita dapat menggunakan manik-manik tadi, ya. Kira-kira begitu, itu tuh maksudnya. Baik, materi kita sampai di sini, ya. Jadi sudah materi kita di semester ini semua sudah selesai, ya. Sudah selesai materi SBDP di buku Bupena 1B. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Bapak, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini, silakan japri Bapak. Untuk kedepannya, untuk kedepannya kita akan belajar hal yang lain lagi, ya. Jadi untuk materi kita selesai sampai di sini, materi kita sudah habis, sudah selesai, ya. Jika ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan japri Bapak langsung, ya. Baik, sampai di sini materi kita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.